Welcome to my channel, Dani Production. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk akan selalu upload. Selamat menonton, enjoy. Welcome back to my channel Dani Production. Oke teman-teman, sekarang gua berada di tempatnya di Universitas Kampus ST Banten. Sini gua mau tanya-tanya tentang seputar ST Banten dan juga kalian pengen tahu apa sih ST Banten itu kayak gimana, dan juga akreditasinya apa, dan juga misalnya apa aja. Gue juga udah langsung kontekan sama Kak Frans yang bagian yang pokoknya yang tahu saya ini Kak Frans. Kita langsung aja tanya ke Kak Frans ya. Oke, ikutin terus videonya sampai beres. Nonton terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, jadi di sini gua nggak sendiri. Di sini ada siapa namanya? Bimantara Resma. Oke, teman gua yang di kampus ST Banten ini. Kebetulan gua juga kuliah di sini teman-teman, di kampus ST Banten ini. Dan juga sekalian mau tanya-tanya ya. Iya. Seputar ST Banten. Nah, teman-teman pasti ada yang nggak tahu kan ya? Iya. ST Banten itu apa ya kan? Ya, akreditasinya apa? Akreditasinya apa dan jurusannya juga apa aja? Iya. Jadi yang lebih jelasnya kita tanya langsung ke Tanya langsung ke Frans. Kak Frans. Oke. Teman-teman ikutin terus ya videonya sampai beres. Punya IG nggak? Punya Dim Kapwet. Oke, jangan lupa follow IG-nya juga, oke? Ikutin terus sampai beres, dan juga ada di langsung kita muncul ke Kak Frans, oke? Together forever, forever for real. Close your eyes. We will forget what we know. Just jump in and let's go for a ride. All through the night, all through the day. Turn up the light, show me the way. You are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know. If you fall, I won't be there. Ya teman-teman, sekarang gua udah di dalam ruangan di STI Banten, dan juga langsung ketemu Kak Frans. Kak Frans, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Di sini juga gua lagi sama Bima yang kebetulan satu kampus di sini. Satu kampus. Kita baru masuk awal gitu. Boleh tanya-tanya nggak? Boleh. Seputar STI Banten ini. Boleh banget, boleh banget. Gimana tuh Kak Pras? STI Banten ini gimana tuh maksudnya? Setia Banten itu kan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Iya. Jadi kita orientasinya terkait dengan jurusan-jurusannya juga tentang proses administrasi. Gitu. Kalau di kita jurusan itu ada dua, ilmu administrasi publik sama ilmu administrasi bisnis. Nah, itu bedanya apa itu Kak? Kalau- Yang publik sama bisnis itu? Oke, kalau ilmu administrasi publik, Ya. dia orientasinya arahnya ke pemerintahan. Jadi bagi mahasiswa yang kuliah dan mau berkarirnya ke pemerintahan, nah itu bisa ikut terjunnya di jurusan ilmu administrasi publik. Begitupun juga dengan ilmu administrasi bisnis. Kalau misalkan mau berkarirnya si mahasiswa itu dan kuliahnya penata karir ke depannya mau ke swasta, arahnya dia ke ilmu administrasi bisnis. Oh begitu. Terus ini statement ini maksudnya akreditasinya gimana itu Kak? Oh, boleh oke. dijelasin semua tentang statement Setia ini? Banten. Seluruhnya. Boleh, ya. Apakah Kak Pras? Saya lagi nggak tahu dia. Boleh. Awal baru masuk gitu. Ya, Jadi Kak Pras yang bisa dijelasin tentang STI Banten ini. Ya. Kalau untuk akreditasi, kalau kampus Setia Banten terbilang cukup bagus persaingannya, karena akreditasi itu ada 3 ya kategorinya, akreditasi A, B, dan C. Kalau A itu skala internasional, B itu nasional, C itu lokal. Kita masuknya di kategori akreditasi B. Akreditasi juga terbagi jadi 2, akreditasi kampusnya sama jurusan-jurusannya. Kalau di kita akreditasi kampusnya atau institusinya sudah B, kemudian akreditasi jurusannya kedua-duanya ilmu administrasi publik dan ilmu administrasi bisnis itu sudah B juga. Sudah B juga. Jadi orientasinya skalanya kita bisa bersaing Bersaing ya. Oke, mantap. Terus jurusannya apa aja Kak di sini? Bisa dijelasin lagi? Jurusannya kan ada ilmu administrasi publik dan bisnis tadi ya. Kalau di kita ada jurusan ada konsentrasi
Kalau jurusan itu jurusan yang dipilih, konsentrasi itu peminatan. Jadi arahnya mau kemana? Jadi kalau publik itu bisa ke arahnya ke pemerintah bisa gitu ya. Betul. Arahnya ke pemerintahan bisa. Pokoknya negara ya. Negara. Gitu. Tatanan Publik. negara. Ya, bener-bener. Dimulai dari ilmu administrasi publiknya itu bisa ke pemerintahan desa, Oh, desa. sektor publik, kemudian bisa ke SDM dalam sektor publik juga ya, Gitu. keuangan dan aset Keuangan, daerah aset daerah. bisa dia. Aset publik. Pemerintahan daerah juga gitu. bisa. Kebetulan tadi juga Kapras di aset keuangan publik. Aset keuangan publik. Kalau Bima apa ya Bima? Di belum milih sih ya. Belum Konsentrasinya mah ya. konsentrasi Jadi, belum sih. belum. Cuma jurusannya ADM publik. publik. Ya Kapras jadi saya ini kan yang nggak pengen daftar gitu ya, boleh menghubungi siapa ini? Oh, boleh, iya. Teman-teman semua yang pengen tahu gitu ya, saya bantuan boleh menghubungi. Boleh. Instagramnya saya bantuan ada. Ada. Jadi bagi rekan-rekan sekalian ya, teman-teman sekalian, baik di luar kota maupun di lingkungan Pandeglang ini, Ya. kalau misalkan mau masuk ke kampus Setia Banten, informasi pertama boleh datang kunjungan ke kampus boleh. Boleh datang. Kemudian kita juga ada webnya, web Setia Banten itu nanti muncul informasi terkait kampus Setia Bantennya. Kalau Instagramnya @setiabanten. Kemudian untuk channel YouTube-nya official Setia Banten. Di bawah ya, oke teman-teman. Ya. Jangan lupa subscribe channel Channel saya Banten dan Setia juga Banten. follow Instagramnya Ya, Setia oke. Banten. Bawah ini. Ya Kak Frans, jelasin nggak STI itu dibangunnya sejak kapan sih? Oh. Dan juga tadinya awalnya sebelum di sini ya, Sebelum di sini. di mana Oke. awalnya? Kalau di sini sih kita berdiri nggak begitu lama ya, karena memang terbilang baru untuk bangunannya. Kalau dulu kita di tahun 2002, itu adanya di kampus Kadomerak. Kadomerak itu waktu itu di pinggir jalan. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian mahasiswanya juga bertambah, kita harus memiliki bangunan yang Tetap. mandiri dan bangunan yang tetap. Iya. Dan harus mencukupi juga kan luas area. Iya, betul. Maka dari itu kita pindah ke sini. Pindah ke sini. Pindah gitu. Kalau berdirinya sih memang dari tahun 2002, sudah Oke. eksisnya gitu ya, Iya. sudah eksisnya dari tahun 2002. Oke. Kebetulan ini saya ada satu cabang apa gimana Kak? Kalau kampus Setia Banten satu aja Satu aja. di Di Pandeglang sini ya? Pusatnya di Pandeglang. Banyak yang bertanya-tanya Kak, STI Banten di mana sih? Itu di mana sih kan? Betul. Kadomerak kan ya? Iya. Banyak yang bilang lalu lalang kan udah ada pelangnya di depan Udah ya? ada pelangnya di depan. Nanti Buat teman-teman sekalian, kalau misalkan mau main ya berkunjung Boleh ke datang kampus Setia sini. Banten. Kalau arahnya dari selatan ke sana sih nggak jauh dari Pasar Pandeglang. Lokasinya mana Kak? Pasar Pandeglang sama alun-alun Pandeglang. Oh. Tepatnya sih di Jalan Raya Serang, kilometer 1,5, kampungnya Kampung Cikondang, Pandeglang. Ya. Itu ada pelangnya nanti di depan, kampus Setia Banten. Ya, teman-teman bisa berkunjung ke sini. Iya benar. Untuk biaya awal masuk berapa Oke, ya Kak? Yang awal. pengen tahu gitu ya Pengen tahu, ya. tentang STI Banten, pengen gabung Iya. di kuliah di sini Iya. bisa dijelasin Kak? Ya, kalau untuk biaya di kampus Setia Banten kategorinya cuma ada dua, biaya awal masuk sama biaya semester. Kalau di kita juga ada programnya, program kelas reguler dan kelas non reguler. Non-reguler. Betul. Atau kelas karyawan itu. Kalau untuk kelas reguler itu di angka 3.450.000 ya untuk biaya awal masuknya. Untuk biaya semesternya Itu program Kak? program itu di 3.855.000 per semesternya. Kalau untuk kelas non regulernya atau kelas karyawan itu kena di angka 4 juta di biaya awal masuk. Di biaya semesternya di 4.150.000. Dan itu bisa diangsur. Bisa diangsur. Kalau di kita bisa diangsur. Per bulan itu Kak? Iya, bisa dipecah per bulan. Karena memang satu semesternya ada 6 bulan. Iya. Jadi setiap bulannya kita ada angsuran. Karena memang biaya itu sudah mencakup biaya SPP, biaya bangunan, UTS, UAS itu pada di situ. Jadi kita fokusnya flat gitu di biaya semester aja. Makanya bisa diangsur. Oke. Gitu. Ada kegiatan nggak Kak di Sebang ini setelah kita bakalan masuk gitu ya di sini, itu bakal ada kegiatan apa ya Kak? Oke, banyak. Kalau kegiatan sih namanya organisasi. Organisasi, ya. ya. Betul, kegiatan organisasi. Pasti semua kampus kan banyak ya Banyak kayak organisasi. Kalau di kampus namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Kalau di Setia Banten UKM itu ada beberapa. Yang pertama ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian ada LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Kemudian ada Kompas, Komunitas Pecinta Alam Kampus Setia Banten.
ada olahraga, Olahraga. kemudian ada seni, OKM seni, ya. Kemudian ada klub bahasa Inggris, dan dari setiap jurusan juga ada himpunannya. Kalau ilmu administrasi publik ada Himana, himpunan mahasiswa administrasi. Wah, kayaknya menarik ya kayak. Betul. Menarik. Menarik. Dari dengerin juga kayaknya menarik gitu. Menarik, tinggal ikut serta Boleh, aja, Mas. boleh, siap, Kak. Rasain sendiri gitu ya eksistensinya. Siap. Itu ini ya. Siap. Oke, teman-teman jangan lupa ya mampir ke sini yang pengen tahu kesehatan kayak gimana. Dan juga boleh follow Instagramnya yang pengen Iya, lebih tahu boleh jelas. tahu atau Ya. belum sempat datang ke sini boleh dicek di Instagramnya di Stay Banten dan juga subscribe channelnya Stay Banten. Oke teman. Kak Pras sebagai apa di sini Kak Pras? Kalau Kapras pas setelah lulus kuliah di sini, Ya. dari alumni direkrut ke sini jadi tim penerimaan mahasiswa baru sama kerjasama. Oh begitu. Tuh, jadi gini bagian presenter kalau misalkan perlu informasi terkait kampus Setia Banten boleh Hubungin Kak Pras nih. Kak Pras. Boleh Kak Pras. IG-nya punya nggak Kak Pras? Iya. Nama IG-nya Francisco underscore Di bawah, oke. Sugiarto. Siap di bawah ya. Iya. Selama pandemi ini sistem pembelajarannya gimana Kak di Stay Banten ini? Iya, informasi aja buat teman-teman ya, karena memang zaman pandemi COVID kayak seperti ini, ketika proses pembelajaran itu sedikit terhambat. Nah, kita punya siasatnya, kita ada e-learning namanya, proses pembelajarannya lewat e-learning. Prosesinya itu seperti absensi, kemudian pertemuan dan sebagainya. Melalui online, semuanya online. Jadi kuliahnya nggak tatap muka. Gitu. Betul. Itu juga jadwalnya sesuai dengan kegiatan jadwal yang seperti biasanya, hanya saja di masing-masing rumah gitu. Oh gitu ya. Betul. Tapi kalau jadwal tuh sesuai ya. Jadwal sesuai dengan Stay Banten. betul. Cuma bedanya nggak langsung Nggak bertatap muka nggak gitu. tatap muka aja. Gitu. Itu semua itu ya. Itu semua baik Masuk reguler dan juga betul. karyawan. Baik kelas reguler maupun kelas karyawan sudah kita berlakukan Online. seperti itu online. Sejak kapan itu Kak sistem online ini? Sistem online ini berjalan sebenarnya sebelum masa pandemi juga sudah hampir berjalan ya, karena memang sebagian aja banyak dosen yang menggunakan online itu Sebelum pandemi. Tapi ketika pas pandemi ini langsung kita berlakukan seluruhnya, gitu. Karena memang sudah ketentuannya juga kan seperti itu ya, gitu. Terus apa lagi? Kalau secara online biasanya lebih enak prosedur perkuliahannya, karena yang pertama di absensi itu ada tenggang waktunya, enggak 1 hari itu, tapi 2 hari atau 3 hari ke depan itu ada masa waktu untuk pengisian absensi. Kemudian untuk materi tinggal di download. Materi sudah ada Jadi tinggal diklik aja. Betul, tinggal Muncul klik gitu. aja nanti tinggal muncul. Jadi kita tinggal jawab aja. Betul. Itu ngirimnya misalkan tugas itu lewat email atau kita langsung di aplikasi itu? Itu ada di Sudah aplikasi ada. e-learningnya, di aplikasi kita di e-learningnya. Karena kan ketika pas masuk kita loginnya itu menggunakan passwordnya itu pakai NPM, nomor pokok mahasiswa ya, ada NPM dapat pakai itu pribadi, kemudian password pribadi. Ketika pas sudah masuk baru kita bisa akses gitu. Kemudian tatap mukanya karena memang tidak langsung, kita menggunakan Zoom. Ya memang sekarang di masa pandemi ini sistem online Sudah marak terjadi. karena memang kalau nggak seperti itu pasti ketinggalan. Masih ketinggalan. Betul. Semua pembelajaran termasuk pemerintah daerah juga kan Betul. rapat juga melalui online gitu. Online sekarang. Dapat online, serba online lah. Termasuk anak SD juga Kak. Bener. Online. Kayak gitu. Kira-kira sampai kapan ini Kak di Kalau SD ini Udah berlaku. online ini online ini? Kalau untuk ketentuan hingga kapannya sih masih belum ya, masih belum ada kepastian. Tapi kemungkinan kita menyesuaikan dengan aturan pemerintah Aturan saja. pemerintah, ya. Kata aturan pemerintah diperpanjang ya kita ikut. Oke gitu. Karena memang sudah menyesuaikan juga sih mahasiswanya, sudah mulai terbiasa. gitu ya. Pas kalau awal sih pasti ya kebingungan, kemudian harus menyesuaikan, itu wajar. Cuma makin kesini ya makin nyaman juga dan makin enak juga. Apa mungkin ntar lama-lama akan Bisa. daring ini? Bisa jadi. Atau bisa tetap muka dan juga daring gitu ya? Betul, bisa jadi seperti itu. Jadi kemungkinan 50%-nya kita daring, 50%-nya tetap muka. Kalau misalkan sudah normal. Sudah normal. Betul sekali. Gimana situasinya tadi nanti? Jadi bisa dipakai dua ya? Bisa dipakai. Kedepannya bisa dipakai juga. Kemungkinan juga yang pengen daftar itu bisa online ya? Bisa online. Betul sekali. Tips buat bagi masyarakat atau mahasiswa Ya. siswa ya terkait yang mau masuk ke kampus Setia Banten,
Itu kalau misalnya nggak sempat ke sini, Bisa. kemudian cuma kalau di follow di Instagram, kemudian informasi di web Setia Banten ataupun channel YouTube kan, Ya. nanti ada di sana. Itu ada di PMB Setia Banten. Nanti Sudah ada link di sana sudah juga? ada, betul, ada linknya. Dicek aja gitu. Cek aja, nanti tinggal masuk, tinggal isi nama dan persyaratan-persyaratan yang lainnya. Setelah beres itu tinggal konfirmasi ke nomor yang tertera di sana. Nanti sudah beres. Kemudian kalau untuk proses pembayaran pun via transfer ke kampus bisa. Boleh, ini. Boleh. Jadi tidak langsung tatap muka ya. Tidak langsung tatap Melalui muka bisa. online. Betul. Jadi nggak ada hambatan lah gitu. Kalau misalkan kitanya nggak keburu ataupun nggak sempat harus ke sini, ya nggak ada hambatan untuk prosesi perkuliahan. Itu sistem rekeningnya. Betul. Gimana caranya? Ya tinggal transfer nanti kan setelah dikonfirmasi pendaftaran online itu ada, kemudian sudah beres, nanti kita kirim nomor rekeningnya, nomor rekening kampus Setia Bantennya langsung. Setelah beres itu konfirmasi, ya sudah jadi mahasiswa. Paling nanti tinggal kalau kesini tinggal verifikasi berkas kelengkapan aja, kemudian tinggal terkait dengan alma mater, Dan lain betul, sebagainya. dan lain sebagainya. Kalau mau berkunjung baru datang ke sini. Kayak Terima gitu. kasih Kak Pras. Sama-sama. Udah merepotkan ini. Udah montek kayak tadi mana? Iya. Oke, tanyakan ini semuanya. Siap. Ya teman-teman yang pengen datang ke sini boleh mampir ke SD Banten dan juga follow Instagram SD Banten juga dan juga channel YouTube-nya Channel itu official. Official Banten. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan juga Kak Frans. Iya. Follow juga di bawah, oke? Makasih Kak Frans. Sama-sama. Mohon maaf dan kalau mengganggu ini. Oke, sama-sama. Yang penting Kak Frans sehat selalu, Amin. panjang umur, sukses selalu, Sukses. dan juga stay Banten semakin maju. Amin. Siap. Thank you Kak Frans. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Y'all ready to kick it? Come on.